Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen dan peneliti sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada eh, video ya yang saya buat secara sederhana untuk membahas tentang usulan hibah Dikti 2024. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga Bapak Ibu dalam keadaan yang selalu sehat ya, untuk bisa menyiapkan usulan-usulan proposal di tahun 2024. Ya, Bapak Ibu sekalian, video sebelumnya saya buat tentang abstrak ya. Eh, dan pada kali ini saya coba membuat pada bagian yang masih berada pada satu template yang sama. Cuman saya membuatnya lebih mikro ya, tentang pembuatan latar belakang daripada sebuah rumusan masalah yang tentunya berada pada sebuah template proposal penelitian ya, usulan penelitian tahun 2024. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti biasa ketika kita membuka akun kita pada Bima, maka akan terlihat seperti ini. Dan tidak lupa saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk selalu update ataupun menyempurnakan isian daripada akun Bapak Ibu sekalian agar mudah terbaca dan bisa menjadi eh, akun yang dianggap sesuai ya dengan spesifikasi maupun eh, dasar aturan untuk pengusulan. Ya, Bapak Ibu sekalian, eh, pada tampilan template akan muncul seperti ini. Nanti di tahun 2024 saya tidak tahu, atau mohon maaf saya belum tahu akan terjadi perubahan pada apa, tapi saya merujuk pada tahun 2023, di mana tampilannya seperti ini. Terdapat hal substansi dari A sampai D, dan E merupakan bagian daripada petunjuk ya untuk bagaimana kemudian menyusun sitasi kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya janjikan di awal bahwa yang akan saya bahas adalah tentang latar belakang dan rumusan masalah yang akan diteliti. Tentu kita harus mengikuti petunjuk pada penulisan bahwa tentang apa yang mau kita tulis sebagai latar belakang maupun apa yang mau kita angkat sebagai rumusan permasalahan daripada tema penelitian yang kita akan buat ya. Tentunya saya berharap kita selalu mengikuti petunjuk agar tidak berbeda dengan yang diinginkan oleh uh, pihak pemberi dana, yaitu Dikti. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya coba mencontohkan kepada Bapak Ibu sekalian uh, kemudian bagaimana membuat atau menyusun sebuah latar belakang yang bukan paling benar, tapi paling tidak memudahkan untuk pembacaan. Jadi ada strategi, ada susunan, ada strata penjelasan yang kemudian bisa diikuti oleh para pemeriksa atau reviewer, memudahkan mereka memahami latar belakang yang kita setting ataupun rumusan masalah yang kita fokuskan. Oke, seperti yang saya tunjukkan lewat tanda panah ini, latar belakang yang kita munculkan atau yang kita hadirkan adalah merupakan sebuah fenomena atau gejala alam ataupun gejala sosial yang sementara terjadi saat ini. Seperti misalkan eh, saat ini istilahnya apa ya? Saat ini produksi daripada pertambangan sudah mencapai tahapan seperti ini. Impact-nya atau dampaknya sudah sejauh ini. Gitu. Ini yang menjadi persoalan. Nah, Bapak Ibu bisa menunjukkan apa? eh, Dampak tersebut atau realitas daripada yang terjadi melalui data yang tentunya kita ambil dari sumber-sumber yang uh, tertanggung jawab, Bapak Ibu. Tidak kita bangun data sendiri, tapi kemudian kita mengambil dan mungkin bisa memformulasikan bentuknya saja, tapi substansinya jangan dirubah. Nah, ini saya katakan sebagai sebuah analisis situasi, bahwa memang kita butuh untuk menjelaskan atau menganalisis situasi yang ada dari apa yang terjadi, apa yang sedang berjalan, dan apa yang sedang dialami. Gitu. Nah, pada bagian selanjutnya, seperti yang tadi saya sampaikan juga, ada data yang mendukung urgensi daripada penelitian yang Bapak Ibu usulkan. Nah, koneksinya apa? Koneksinya yaitu kita menjelaskan konteks sosial ekonomi maupun politik
yang mempengaruhi masalah. Masalah yang kita angkat apa? Misalnya ketahanan pangan. Nah, ada enggak eh, konteks sosial ekonomi politik itu yang mempengaruhi ketahanan pangan yang kita usulkan? Jadi dengan adanya eh, pertambangan, dia mengganggu, dia akan mempengaruhi eh, struktur daripada sosial ekonomi politik maupun lingkungan kita. Nah, data inilah yang kemudian menjadi dasar penunjukan koneksivitas itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sangat penting bagi kita. Nah, kemudian pada bagian di bawah seperti yang saya arahkan dengan panah itu, kita kemudian memperkuat penjelasan data itu dengan menjelaskan, ya kan, bahwa eh, apabila apabila misalkan situasi ini terus berlanjut, maka kita bisa memprediksikan apa yang akan terjadi. Kita satu waktu akan mengimpor bahan pangan, kita akan mengimpor sumber-sumber pertanian yang setidaknya akan melahirkan ketergantungan dari sebelumnya bisa kita mandiri, bisa kita swasembada menjadi sesuatu yang melahirkan sebuah ketergantungan. Bapak Ibu. Ini yang perlu kita perhatikan agar tidak terjadi kesalahan dalam menjelaskan. Nah, apa yang bisa kita sampaikan pada sesuatu paragraf di setelah data kita tunjukkan, yaitu kita menyampaikan bahwa mengapa pencapaian ini penting untuk penyelesaian masalah yang diidentifikasi. Kita sudah di atas kita sudah menganalisis situasi, kita sudah bisa menunjukkan faktanya, datanya, dan kita pada bagian ini kita bisa menjelaskan eh, pencapaian daripada penyelesaian masalah yang telah kita identifikasi secara sederhana. Mungkin bagaimana bisa bisa disingkat ataupun bisa tidak terlalu panjang karena eh, ketersediaan karakter yang disiapkan. Nah, terus kita tambahkan juga ada tinjauan literatur atau riset-riset sebelumnya terkait masalah yang kita teliti sebagai sebuah perbandingan ataupun bisa juga sebagai bahan literatur review agar bisa menunjukkan posisi riset kita berada pada pola atau pada tingkatan yang mana gitu. Masalah yang kita hadapi sudah pada tahapan apa itu? Kritiskah, belum kritiskah, atau memang sudah sangat fundamental sekali masalah itu. Nah, ini akan mempengaruhi pada rumusan masalah yang kita teliti, Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf, seluruh data saya tutupi seperti ini agar tidak terjadi kesalahpahaman, Bapak Ibu. Nah, data selanjutnya kita menunjukkan dampak terhadap apa misalnya komunitas yang mau kita teliti, masyarakat ataupun kelompok ya. Eh, Tidak luar kemungkinan juga ada individu. Nah, ini kita jelaskan loh. Dengan demikian maka akan mempengaruhi apa, Bapak Ibu? Kalau situasi ini dibiarkan, dia akan mempengaruhi apa, Bapak Ibu? Tingkat keterpengaruhannya pada tingkatan individu kah, kelompok kah, atau yang lebih luas. Nah, akan kita tunjukkan dengan uh, data seperti ini ataupun diagram ataupun Bapak Ibu bisa menjelaskan secara mandiri, secara uh, kemampuan Bapak Ibu berpikir dan tunjukkan kepada uh, pembaca sekalian. Nah, dari itu semua pada bagian ini kan banyak masalah yang bisa ditimbulkan. Mungkin Bapak Ibu melewati sebuah proposal ini tidak bisa menyelesaikan keseluruhan masalah ini. Namun kemudian Bapak Ibu bisa mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi. Mungkin salah satu atau dua yang bisa Bapak Ibu selesaikan melalui riset ini. Ingin menemukan dan mencari formulasi penyelesaian masalah. Itu. Jadi tidak semua masalah yang terungkap dan kemudian semua masalah kemudian bisa diatasi. Itu pun terjadi sangat luar biasa, cuman saya tidak menganjurkan untuk menyelesaikan keseluruhan. Tapi paling tidak memilih salah satu atau dua, bahkan bisa lebih, untuk diselesaikan. Dan yang lainnya bukan tidak diselesaikan, tapi mungkin bisa dikurangi. Signifikansinya akan kita lihat. Nah, uh, pada bagian selanjutnya, saya menganjurkan Bapak Ibu menggambarkan potensi manfaat dari keuntungan pelaksanaan penelitian ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi, ketika riset ini dilakukan, keuntungan apa sih? Ya, otomatis akan terjawab satu dua masalah yang Bapak Ibu ingin selesaikan.
dan dampaknya seperti apa. Silakan Bapak Ibu sampaikan, gambarkan agar jelas bahwa riset ini tidak sekedar menara gading, hanya menemukan, mendeskripsikan, karena kita berada pada tataran riset dasar maupun terapan yang kita butuhkan adalah penyelesaian, gitu ya. Tidak sekedar mendeskripsikan. Saya harap itu yang bisa Bapak Ibu uh, pahami. Mungkin sederhana sekali Bapak Ibu gambaran dari saya tentang bagaimana membuat atau menyusun sebuah latar belakang dan rumusan masalah tadi itu uh, agar bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh pemeriksa. Jadi buat saya seluruh ini adalah sebuah hal yang penting Bapak Ibu. Jadi saya mengulang sedikit saja, ada analisis situasi, ada penyajian data tentang analisis yang kita sudah lihat, terus kita kemudian mendialektikkan itu melalui sebuah kajian mengapa pencapaian tujuan ini penting ya untuk diselesaikan. Terus ada sebuah sedikit uh, perbandingan ya, komparasi dengan riset-riset sebelumnya sebagai perbandingan yang kemudian Bapak Ibu bisa menggambarkan bagaimana dampak masalah tersebut kalau tidak diselesaikan, dan Bapak Ibu bisa membuat rumusan masalah di sini pada bagian identifikasi masalah. Di sini Bapak Ibu bisa membangun rumusan masalahnya berdasarkan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan Bapak Ibu juga bisa menggambarkan tentang manfaat atau potensi yang didapatkan ketika masalah ini selesai. Saya pikir itu, Bapak Ibu sekalian, eh, penjelasan singkat saya tentang bagaimana kemudian menyusun atau membangun sebuah latar belakang dan perumusan masalah agar bisa dimengerti dan bisa dipahami oleh pemeriksa. Sekian dari saya. Mohon maaf sekiranya kalau ada yang kurang maupun salah. Harapan saya kita terus belajar, berusaha untuk memperbaiki proposal-proposal kita agar bisa didanai dan bisa ditindaklanjuti oleh pemeriksa ataupun pihak yang kita maksud. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.